Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tiara Isyarani dengan nomor 15 2024 seperti berikut. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis data jumlah sampah yang ada di Jawa Barat. Ini yang pertama, soalnya membaca dataset dan eksplorasi alat. Impor library pandas. Di sini saya mengimpor library pandas dan membaca file data jumlah sampah menggunakan perintah pada root CSV. Nah, di sini ada datanya. Lalu saya menampilkan DF heap dengan menampilkan DF heap dan memeriksa struktur datanya menggunakan DF info. Nah, DF heap ini menampilkan 5 teratas. Ini 5 pertama dari dataset. Terus DF info menampilkan informasi data meliputi tipe data setiap kolom. Sini ada integer, float. Lalu di sini ada penjelasannya berisi data sampah di Jawa Barat berkabupaten kota berdasarkan info semua kolom sesuai tipe data dan dataset memiliki 189 baris. Lalu di sini soal kedua, total sampah per tahun di Jawa Barat. Hitung total jumlah sampah per tahun untuk seluruh kabupaten. Nah, di sini saya mengelompokkan data berdasarkan tahun menggunakan DF group ini dan menjumlahkan nilai sampahnya dari yang terendah dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah menggunakan ID max dan ID min. Jadi kesimpulannya, tahun dengan total sampah tertinggi ada di tahun 2018 dengan jumlahnya sekian dan terendahnya 2022 dengan jumlah sekian. Lalu di sini ada soal nomor 3, filter dataset sehingga hanya menampilkan baris dengan tahun 2021. Lalu saya mengambil 5 daerah dengan jumlah sampah terbesar menggunakan enlarge ini. Jadi jumlah sampah. Nah, bagian ini tuh menunjukkan wilayah mana yang paling banyak menghasilkan sampah di tahun 2021. Di sini ada datanya. Paling banyak sampah di tahun 2021 itu ada Kota Bandung dengan jumlah 4 sekian. Lalu soal nomor 4, statistik deskriptif per kabupaten kota. Itu rata-rata mean dan median jumlah sampah untuk setiap kabupaten dan kota selama periode 2015 sampai 2023. Nah, di sini saya menghitung rata-rata median jumlah sampahnya menggunakan fungsi egg, lalu mengurutkan berdasarkan yang jumlah. Di sini ada datanya. Lalu hasilnya saya urutkan dari paling terbesar. Ini 3 kabupaten dan rata-rata sampah terbesar ada di Kabupaten Purwakarta dengan jumlah sekian.
Lalu soal 5, hitung total jumlah analisis perubahan dari 2015 ke 2023. Hitung total jumlah sampah seluruh Jawa Barat untuk tahun 2015. Nah, di sini saya menghitung total sampah untuk tahun 2016 dan 2023 dengan mengurangi nilai keduanya dan menghitung persentase perubahan. Nah, di sini saya tuh dapat melihat apakah total sampah di Jawa Barat mengalami kenaikan atau penurunan sepanjang periode tersebut. Nah, di sini ada total sampah 2016 dan 2023, lalu dikurang selisihnya dan persentase perubahannya udah di min 68. Lalu soal ke-6, kontribusi persentase sampah per kabupaten kota tahun 2021 buat subset data untuk tahun 2021. Di sini saya menghitung presentasi kontribusi tiap daerah terhadap total keseluruhan dari Jawa Barat pada tahun 2021. Ini ya. 10 foto ada kontribusi. Lalu di sini tuh saya menggunakan rumus jumlah sampah per daerah bagi total provinsi lalu dikali 100. Dari sini dapat terlihat daerah mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap sampah di Jawa Barat. Ada Bandung, Kota Depok, Kota Bekasi. Ada kontribusi 3 wilayah teratas. Kontribusi ketiga wilayah ini sangat signifikan karena menyumbang 32,94% dari total sampah Jawa Barat atau sekitar 0,3 dari seluruh sampah yang ditangani di provinsi. Ini datanya Bandung, Kota Bekasi. Lalu soal nomor 7, terus sampah di Kota Bandung. Filter data frame dan buat data frame ringkas. Itu berdasarkan tahun dari kecil ke besar. Tahun berapa jumlah sampah Kota Bandung paling tinggi? Apakah tren jumlah sampahnya turun atau fluktuatif selama 2015 sampai 2023? Nah, ini untuk Kota Bandung saya melakukan filter khusus dengan memilih baris yang memiliki nama kabupaten atau kota Bandung. Lalu saya membuat data frame yang hanya berisi kolom tahun dan jumlah sampah dan mengurutkannya secara kronologis. Nah, dengan menggunakan ID Max dan ID Mins ini, saya menemukan tahun dengan jumlah sampah daerah tertinggi dan terendah ada di 2018 sampai 2022. 2018 yang tertingginya dan 2022 itu untuk yang terendahnya. Lalu saya juga menghitung persentase kenaikan penurunan dari tahun pertama ke tahun terakhir serta menghitung fluktuasi menggunakan standar deviasi. Sini ada persentase kenaikannya, perubahan dari 2016 ke 2023 itu ada 73,98, lalu fluktuasinya tren jumlah Kota Bandung selama 2016 sampai 2023 itu turun, terjadi penurunan signifikan dengan pola yang fluktuatif. Lalu soal 8 itu pivot table dan penanganan data hilang. Buat pivot tabel, indeksnya nama kabupaten, kolom tahun, playlist.
Periksa apakah data nilai dan hilang pada sifat tabel jika ada. Ganti semua naik dengan pilih satu kabupaten, tampilkan jumlah sampah per tahun berdasarkan sifat tabel, sebutkan apakah ada tahun yang tidak memiliki data sebelum diisi. Nah, di sini saya membuat sifat tabel menggunakan fungsi sifat tabel dengan baris berupa nama kabupaten, terus berupa tahun juga. Nah, saya memeriksa apakah ada nilai kosong tonan dalam tabel tersebut. Nah, jika ada, saya menggantinya dengan angka 0 menggunakan filenya. Nah, lalu sifat tabel ini membantu melihat ketersediaan data per daerah secara lebih jelas. Nih, ada tahun dari 2016 dan 2023, nama kabupaten. Ini sampah dari tahun ke tahun. Di sini ada jumlah sampah kota Bandung tahunnya dari 2016 sampai 2023. Jadi kesimpulannya, Kota Bandung memiliki data lengkap untuk semua tahun 2016 sampai 2023. Terus soal nomor 9, visualisasi tren sampah dengan plot lib. Buat data frame DF seperti pada soal sebelumnya, pilih satu kabupaten atau kota, misal Kota Bandung, filter data hanya untuk kabupaten kota tersebut. Buat grafik sembunyi tahun, sembunyi X tahun, dan sembunyi jumlah, gunakan marker lingkaran pada titik, tambahkan graf tipis, tuliskan interpretasi. Apakah trennya naik turun atau fluktuatif? Apakah ada lonjakan signifikan? Nah, di sini tuh saya memvisualisasikan trennya menggunakan library matplotlib. Saya membuat grafis garis yang menampilkan hubungan antara tahun dan jumlah sampah di Kota Bandung dengan marker. Visualisasi ini tuh buat menggambarkan yang sangat jelas mengenai pola jumlah sampah dari tahun ke tahun Bandung. Saya mengambilnya ke tahun dari 2016 sampai ke sini 17, 18, 20 dan sampai 23. Nah, jadi interpretasi grafik 1, tren keseluruhan, tren turun signifikan dan penurunan 74% dari 2016 ke 2023. Lalu lonjakan signifikan, jumlah sampah tertinggi ada 760,80 ton per hari pada tahun 2018. Jumlah sampah terendah ada di 1.271,50 ton per hari pada tahun 2022. Terus terdapat lonjakan signifikan sebesar 155,3% antara tahun terendah dan tertinggi. Lalu yang terakhir ada pola penanganan sampah. Pola penanganan sampah fluktuatif dengan variasi tinggi. CV-nya 74,7% mengindikasikan peningkatan konsentrasi dalam sistem pengolahan sampah. Jadi rata-rata jumlah sampah ada 3.363,80 ton per hari. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila dalam analisis data jumlah sampah ini saya dalam menjelaskannya banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.